Ya, baik. Pertemuan hari ini yang ke-11 ini ya. Ini kita akan kelihatan nggak? Anwari kelihatan nggak slide-nya? Sudah ada, Pak. Ada ya? Sudah ada. Ya. Oke. Ini terkait dengan operasionalisasi variabel dan skala pengukuran. Inilah nanti yang kalian akan coba jelaskan ya di bab 3-nya di UAS gitu ya. Nih operasional variabel. Kalian sudah dapatkan tadi bab 1, bab 2 tentang literatur review, penjelasan variabel sampai hipotesa, cara mengujinya bagaimana gitu. Tadi pengujian hipotesis juga sudah saya jelaskan. Ini mungkin metode analisis datanya ini nanti kualitatif kuantitatif juga akan kita pisahkan ya. Ini di pertemuan ke-12 mungkin. Ini udah sampel, jangan lupa. Ini juga sudah. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Kalau ini gampang nih, ini deskriptif lah dari pelajaran-pelajaran. Ini operasionalisasi variabel di sini ya. Nah, operasionalisasi variabel ini saya nanti intinya adalah penjelasan variabel ya. Ada kuantitatif dengan ini lagi-lagi ya, ini memang lebih banyak di kuantitatif. Kalau kualitatif itu tidak ada operasionalisasi variabel sebenarnya, hanya penjelasan variabel saja. Dan ini sifatnya nanti kontekstual understanding, tidak melibatkan angka-angka di skala pengukuran. Nanti akan kita bahas di pertemuan 13 khusus untuk analisa data kualitatif. Nih. Nah, apa itu variabel? Ini sudah kita bahas ya. Ini mungkin banyak skipnya nih ya, karena variabel ini saya sengaja ulang, masukkan di slide ini supaya kalian bisa merefresh lagi gitu ya. Intinya adalah variabel adalah suatu yang mempunyai variasi nilai. Tinggi badan, oke, ada variasinya. Motivasi ada variasinya. Tetapi kalau cuman nggak ada variasi itu bukan variabel, kita nggak bisa ukur, gitu ya. Nah, ini contohnya, ya ini pengertian variabel ya. Ini sudah saya jelaskan juga di sebelumnya. Ini juga sudah. Nah, ini mana yang variabel nih? Coba ya. Gaji, variabel bukan? Variabel ada nilai yang berbeda. Gaji? Variabel. Variabel, oke. Wah, udah semua muncul. Keberhasilan belajar, variabel ya. Disiplin, variabel. Motivasi, variabel. Musik, ya enggak. Ini musik bukan, musik tuh satu gitu ya. Kecuali jenis musik gitu ya. Politik, pilihan politik. Tapi kalau dibilang musik saja, itu bukan variabel. Gitu, harus lebih dispesifikan lagi. Gitu ya. Ini musik tidak memiliki variasi nilai, maka bukan variabel. Bukan musik, beda ada metal. Nah, ini misalkan minat terhadap musik itu baru variabel. Kalau politik cuma politik aja enggak, tapi aspirasi politik, sikap politik ini yang disebut dengan variabel. Itu ya. Jadi harus spesifik tuh. Ini contohnya yang kemarin. Ya, ini ya. Variabel komunikasi personal itu konsep atau variabel. Ini lewat saja lah ya. Ini sudah kita bahas juga nih ya. Nah, ini juga variabel kategorik dengan variabel kontinum gitu ya. Kalau kategorik ada jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Kalau kontinum ini ada nilai minimum dan maksimum. Ini juga kayaknya penting ya. Ini status kelulusan kategorik ya. Lulus tidak, agama, pola asuh. Tetapi kalau kepuasan pelanggan ini kontinum karena dia ada nilai maksimum dengan nilai minimum yang dia sifatnya juga bisa continue. Itu kalau ini kan kategorik aja. Agama ya enggak kontinum gitu ya. Kalau ini kontinum yang kepuasan pelanggan itu 1 sampai 5 dan itu berurutan, ada intervalnya. Kalau ini enggak, pilihannya satu doang. Ini pilihannya salah satu saja. Ini yang variabel itu. Kemudian hubungan simetris, asimetris, resiprokal gitu ya. Ini sudah kita bahas juga. Ini yang lebih, nah ini juga sudah kita bahas ya. Variabel independent, variabel dependent, variabel moderating, variabel intervening, variabel control. Ini kita udah bahas sih semua. Contohnya apa? Ini independent, dependent, motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, ini independent. Independent artinya tidak dipengaruhi oleh siapapun. Kalau dependent dipengaruhi oleh variabel independent. Makanya ini mempengaruhi ini dipengaruhi oleh ini. Gitu ya. Nah, makanya ini yang disebut dengan dependent dan independent. Ini kita sudah bahas sebelumnya. Nah, oke, terikat ya. Kemudian ada variabel moderating. Ini juga kita sudah bahas ya, intervening. Oke, ini intervening. Jadi ada intervensi.
Motif belajar tetap prestasi belajar tadi kan ke sini ya. Tetapi kalau intervening dia melalui sini dulu. Gitu. Ke sini baru ke sini. Diintervensi dulu sama satu variabel. Gitu. Kalau dia variabelnya ini menguatkan atau melemahkan, bukan intervening. Kalau intervening kan tadi ke sini dulu, diintervensi dulu, dia harus melalui ini. Tapi kalau moderator ini memoderasi. Bisa jadi ini hubungan ini dikuatkan dengan adanya intelijensi atau dilemahkan dengan adanya intelijensi. Jadi motivasi belajar menggunakan variabel moderasi intelijensi itu lebih meningkatkan prestasi belajar. Contohnya gitu ya. Ini kalian sudah belajar juga. Makanya variabel-variabel ini penting. Ini yang kalian ukur nanti kan. Kalian ukur pakai apa nih? Motivasi belajar apa? Intelijensi ya IQ mungkin. Prestasi belajar itu IPK gitu. Ini yang kalian ukur ya. Ini udah, ini juga udah. Nah, sekarang operasionalisasi variabel. Nah, tadi saya sekilas saja ya. Jadi operasionalisasi variabel ini ya, ini operasionalisasi variabel. Ini adalah bagaimana, ini saya ambil dari panduan kalian ya. Setiap variabel harus memiliki indikator atau ciri-ciri konkret yang dapat diamati oleh setiap orang yang melakukan riset terhadap variabel yang sama. Jadi indikator itu penting. Misalkan tadi nih, sifatnya kualitatif. Kita mau coba pakai skala ukuran indikator, karena tadi penelitian kuantitatif, ini kan lebih ke penelitian kuantitatif ya. Ini harus dari kualitatif itu harus kita kuantitatifkan, namanya juga kuantitatif angka gitu kan. Ini nanti pakai skalanya, ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Ini yang masuk nanti kategori kalian. Kalau tadi survei yang 1 sampai 5 ini bisa masuk ke ordinal atau interval, dia continuum karena 1 sampai. Kalau nominal ini dia satu aja milih gitu kan. Umur 25, jenis kelamin laki-laki, perempuan gitu, kategorik dia di sini. Tapi kalau yang ini continuum karena 1 sampai 5 ini mempengaruhi posisi. Kalau 1 ya paling rendah, 5 paling tinggi, 3 ada di posisi mana gitu. Tapi kalau yang nominal enggak. Kayak usia kan bisa 30 atau agama bisa Islam, Kristen, ini tidak terskala gitu ya. Nah, ini sama-sama gitu. Atau skala rasio, kalau skala rasio itu perbandingan persentase. Nah, ini biasanya ROA gitu ya, ROI gitu kan, return on equity itu kan rasio antar perusahaan juga berbeda. Nah, ini skala rasio persentase. Jadi nanti kalian akan membuat operasionalisasi variabel itu seperti ini. Ini dari panduan saya ambil. Variabelnya apa? Nah, ini variabelnya X, variabelnya Y. Kemudian definisi. Definisinya apa? Dari konsep, dari konstruk, dari penelitian terdahulu, ciri-ciri konkret. Ciri-cirinya apa? Gitu. Kemudian baru skala ukurannya. Nah, ini saya kasih contoh aja lah. Contohnya, nah ini contoh skripsi mahasiswa ya. Ini saya coba share screen. Contoh skripsi mahasiswa. Ya, ini nih. Ini ada di bab ini operasionalisasi variabel. Ini di bab 2, bab 3 sorry. Bab 3 ini nanti kalian ada ini tadi tabelnya seperti itu ya. Nanti kalian ditanya nih. Jadi variabelnya apa? Nih kalau kebetulan Okta ini di bawah bimbingan saya. Dia pengaruh opini audit, profitabilitas dan kompleksitas operasional terhadap audit report lag. Gitu. Ini jadi variabel X1, X2 ini independen ya, mempengaruhi variabel Y gitu kan. Nah, variabel X ini opini audit apa? Dia harus cari nih dari teori, dari penelitian sebelumnya, dari konsep, dari literatur review. Jelas di sini. Dia masukin nih dari Tobing 2007. Opini audit adalah bla 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 bla. Nah, indikatornya apa? Nah, indikatornya opini audit kan ada 5 tuh, 4. Wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat dengan tidak wajar. Nah, dia mau pakai ini harusnya jangan damin ya, ini seharusnya nominal nih. Nah, karena pilihan ya atau tidak 0 atau 1. Jika perusahaan itu WTP di sini ya, dia kasih 1.
Nah, jika perusahaan itu non WTP bisa jadi wajar dengan pengecualian, bisa jadi tidak wajar, bisa jadi dengan disclaimer tidak memberikan pendapat dikasih 0. Jadi dari seluruh perusahaan-perusahaan, saya lupa nih perusahaan apa, dia perusahaan dagang mungkin ya, perusahaan dagang di Bursa Efek Indonesia ada mungkin 50 gitu ya. 50 ini diambil nanti. Dia dapat data apa? Data sekunder dari laporan keuangannya, dari annual report. Jadi dilihat opininya apa, tahun berapa. Nah, datanya gitu. Jadi skalanya adalah skala nominal di sini. Nah, ini indikatornya adalah ini tadi dia buat. Itu. Kemudian profitabilitas. Saya ulangi ini halaman berapa ya? Ini judulnya supaya kalian lebih paham ya. Ini judulnya begini. Manufaktur ya. Pengaruh ini ya. Ini pasti kuantitatif audit, opini audit, profitabilitas dan kompensasi terhadap audit lag gitu ya. Ini pada perusahaan manufaktur. Dari 2017 2019 ini sampelnya lebih dari 30 lah. Gitu. Ini ya. Berarti ada 4 variabel nih. Ini sama nih bab 1, bab 2 ini penelitian terdahulunya nanti saya bilang nih harus ada 10. Sekarang harus pakai jurnal internasional. Ini operasionalisasi variabel, kerangka pembicaraan konseptual ya seperti ini H-nya. Hipotesanya ini tadi, opini audit berpengaruh terhadap audit report, tidak berpengaruh terhadap ini. Nah ini ya, nanti ngetesnya juga dia pakai ngetes sendiri. Sekarang kita fokus dulu di variabel ya. Ini oke dapat nih, berarti bisa kita ukur. Yang penting bisa kita ukur. Kebetulan dia ini pakai yang data sekunder yang semuanya data kuantitatif gitu ya. Kecuali ini ya, ini bukan kuantitatif juga, tapi dia kuantitatifkan 0 kalau opininya selain wajah tambahnya 1. Dia dikuantitatifkan karena data ini data kualitatif sebenarnya. WTP, WDP, disclaimer, tidak memberi tidak wajar. Nah, tapi dia sama dengan tadi skala 1 sampai 5. Ini skala nominal gitu ya. Profitabilitas. Nah, ini definisinya apa? Baru ini dari harusnya lebih banyak di sini ya. Ini belum final kayaknya nih, masih ada lagi nih perbaikan. Ukurannya apa? ROA, return on asset. Laba bersih di total aset. Jadi dari perusahaan-perusahaan yang dikumpulkan tadi manufaktur 2017-2019, dia ambil, dia lihat rasionya. Jadi skalanya rasio nih kan. Rasio bisa jadi dia udah ada di situ atau dia hitung sendiri. Asetnya laba bersihnya berapa, total asetnya berapa. Nah, jadi ini variabel karena setiap perusahaan mempunyai nilai yang berbeda. Itulah definisi variabel. Gitu ya. Ini tapi skalanya adalah rasio. Gitu. Ini juga kompleksitas operasionalisasi perusahaan. Ini apa nih? Dia harus tahu dapat dari mana ini. Ini harus ada sumbernya ya. Pakai variabel dummy atau nominal di sini, nominal ya, harusnya nominal. Apabila perusahaan menurut anak perusahaan diberi kode 1 tidak memberikan, ini ukuran kompleksitas menurut literatur review atau teori siapa gitu. Itu harus kita buktikan. Kamu mau memakai ini, ukuran kompleksitas itu apa? Apakah punya perusahaan anak perusahaan atau tidak? Itu harus dijustifikasi di sini. Dari mana nih? Gitu. Atau kompleksitas juga di perintilan lain ada. Misalkan pakai banyaknya jumlah karyawan, itu kompleks kan. Kamu harus justifikasi di sini. Saya mau pakai penelitian sebelumnya dia pakai ini. Dia banyaknya jumlah perusahaan karyawan. Nah, ini skalanya kan nominal nanti. Nominal ya sebut saja. Kalau ini kan kalau banyaknya jumlah itu udah langsung angka. Tapi kalau apakah memiliki anak perusahaan atau tidak ini bisa kita kuantifikasikan pakai 1 sampai 0 dan 0 gitu. Baru datang aja kali gua. Ya, gitu ya. Oke. Nah, audit report lag itu juga. Ini tanggal audit laporan ini lag itu menunda ya. Dia pakai rasio nih. Nah, ini bukan rasio sebenarnya ini. Ini belum terkoreksi nih kayaknya. Ini nominal juga. Nah, gitu ya. Ini harus dijustifikasi. Ini kalau penelitian kuantitatif. Kualitatif juga ada. Dia pakai wawancara tadi kan ya. Ini saya cariin yang wawancara siapa nih. Skripsi Okta. Almira nih. Atau ini Sylvia nih. Almira ya coba. Oke. Ini Okta sudah.
Ya ini ya. Almira ini dia sama, dia penelitian kuantitatif tapi dia pakai yang kuesioner gitu ya. Pengaruh skeptisisme profesional, auditor dan penerapan sistem terhadap tingkat pendeteksian fraud. Nah, ini dari BPK nih. Dia operasionalisasi variabelnya gimana? Gini. Ini pakai yang lama ya, jadi pakai yang lama sehingga tabelnya itu ini belum ada panduan nih. Sama lah. Ini harusnya dimensi atau ini. Betul. Gini, skeptisisme profesional. Apa sih strategi profesional itu? Nah, di sini dijelaskan nih. Adalah kemauan untuk mencari. Ini dapat dari mana? Ini dicatat dari ini ya, dari teori sebelumnya atau penelitian sebelumnya, dimensinya. Nah, indikatornya ini. Gitu. Ketika auditor datang selalu menanyakan masalah masalah auditor personal kan skeptisisme profesional kan auditor itu dapat melakukan penelusuran, artinya orang itu dia anggap tidak selalu jujur gitu ya. Jadi suzon lah ini, suzon nama orang. Jadi selalu mempertanyakan apa yang diungkapkan oleh auditi orang yang kita periksa. Makanya dia pakai skala Likert. Contoh pertanyaannya adalah Bapak selalu mempertanyakan bukti-bukti audit yang diberikan oleh auditi, gitu kan? Nah, sangat setuju, sampai nanti sangat tidak setuju. Dia kalau mempertanyakan berarti dia skeptis orangnya, gitu. Ini dapat dari mana nih 6 ini? Dapat dari penelitian sebelumnya, dapat dari literatur review, dapat dari teori, gitu ya. Ini skalanya. Karena dia wawancara, dia adalah bentuknya kuesioner, dia bentuknya nanti dalam skala Likert gitu ya. Ini whistleblowing juga, sistem whistleblowing. Ini ditanya nanti. Nah, dia akan ada pertanyaan di sini. Dia lampirkan enggak ya? Saya lupa. Nah, ini nanti akan diuji. Nah, ini skeptisisme profesional. Ini kan tadi kita mau mengukur apakah orang yang kita ukur itu memang orang yang skeptis. Ini ya, ini jawabannya pertanyaannya begini. Saya sering mempertanyakan dahulu kebenaran informasi yang saya lihat atau dengar. Itu yang tadi saya bilang. Sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Ini sangat tidak setuju. Ini nilai 1, 2, 3, 4, 5. Paling tinggi itu sangat setuju. Gitu. Jadi kita ukur nih, apakah mereka punya atribut skeptisisme profesional auditor. Nah, gitu ya ini. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari tadi indikator-indikator yang dari penelitian sebelumnya dan sebagainya. Inilah yang kita ukur, nanti kita masukkan dalam SPSS. Gitu juga whistleblowing. Tergantung ya, baru nanti dia jawabannya ini kuesionernya nih ya. Kita validitasnya dicari juga, reliabilitasnya dicari. Gitu. Itu ya kira-kira ya. Nah, ini saya agak ngebut sedikit. Oke, ini operasionalisasi variabel dan kalian harus nanti masukkan. Ini udah ya. Ini udah, ini saya pikir cukup ini. Nah, sekarang pengukur variabel tadi. Variabel itu seperti apa? Pemberian angka gitu ya. Jadi pemberian angka terhadap sejumlah objek peristiwa yang berdasarkan. Pokoknya variabel itu harus ada variasi nilai dan kita kuantitatifkan. Itu intinya ya. Walaupun dia ukurannya kualitatif gitu. Ini contohnya perangkat sosial psikologi ini pakai kuesioner. Ini fungsi pengukuran. Nah, ini tadi ya, rasio, interval, ordinal, nominal. Rasio itu ini tadi, interval dan rasio. Interval adalah interpretasi, belum tentu orangnya bodoh. Contoh rasio adalah pendapatan memang tidak punya pendapatan sekali. Ini kalian baca aja ya. Ordinal itu skala relatif terhadap subkelas variabel. Ini angka tersebut, ini contohnya gini. Arti ya, kepuasan sangat tinggi. Ya, jadi ordinal itu salah satunya dari skala Likert itu ya, Likert itu ya. Kepuasan rendah atau setuju, sangat setuju, ini yang disebut dengan ordinal. Jadi ada skala yang ini kalau definisinya ya. Skala ordinal menetapkan posisi relatif dari beberapa subkelas variabel, ini definisinya. Kemudian nominal, kalau nominal itu satu aja, jenis kelamin laki-laki 1, perempuan 0 gitu kan. Jadi suruh milih itu. Agama Islam 1, 0, Kristen 1, Hindu 2, Buddha 3, itu suruh milih gitu. Suruh milih aja. Jadi angkanya nominal, dia tidak ada hubungannya kalau milih 1 itu lebih baik,
milih 2 itu lebih baik, tidak ada interval atau ordinalnya seperti itu. Dia nominal, kita nominalkan gitu. Sama Likert ini ya, Guttman, rating, sintomatik ini kalian baca aja ya. Ini tadi yang Likert ini paling banyak diadopsi. Nah, gitu ya, sangat setuju 5 sampai sangat tidak setuju 1. Tidak ada pendapat itu 3 skornya. Ini yang paling banyak. Atau rating. Ini boleh pakai skala rating kenyamanan ruang lobi. Tadi kan ada tuh, kenyamanan mempengaruhi loyalitas. Kita bisa juga pakai begini nanti 1, 2, 3, 4, 5 ini pakai skala rating atau sangat setuju kita tanya setuju sangat setuju pakai skala Likert atau skala semantik diferensial sangat buruk dengan sangat baik biar dia ngisi terserah mau 1,5 mau 0,5 enggak ini 0,5 tuh enggak ada di sini pokoknya 1,5 5 gitu paling tinggi 5 paling rendah 1 ini biasanya dia garis kontinuum gitu ya. Ini boleh. Terserah kalian ya. Atau skala numerikal sangat puas itu 1, sangat 3 setuju tinggal dia terserah mau milih yang mana gitu. Atau skala Guttman. 2 alternatif ya tidak, baik, buruk, pernah, belum pernah, punya, tidak punya. Gitu. Oke, ini sama nih yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, sekarang uji validitas gitu ya. Artinya kalian kan sudah pakai instrumen tadi. Instrumennya boleh pakai skala Likert, pakai nominal tadi kan dan indikatornya juga jelas. Tetapi apakah yang kalian pakai itu betul-betul valid atau reliable? Ini bukan reliabilitas ya, reliabilitas. Salah ketiknya ini. Ini kan belum tahu. Gitu ya. Jadi belum tahu di sini nanti kalian harus mengukur dulu. Jangan sampai nanti kalian mengukur apa yang harusnya diukur. Harusnya gitu ya. Jadi mengukur suhu ruangan dengan termometer. Jangan mengukur suhu ruangan dengan timbangan badan. Itu kan nggak nyambung. Sama juga begitu. Mengukur motivasi mahasiswa, ukurannya harus jelas. Jangan sampai mengukur motivasi mahasiswa tetapi bukan motivasi yang kalian ukur. Gitu. Makanya instrumen-instrumen pertanyaan itu harus penting. Atau mengukur indeks prestasi mahasiswa, IPK kata dia. IPK itu paling gampang. Valid nggak pakai IPK? Reliable nggak pakai IPK? Saya pikir sih reliable, tapi mungkin bukan begitu. Mengukur indeks prestasi mahasiswa pakai siapa yang paling disukai. Nah, itu kan bisa jadi mengukur gitu ya. Ditanya mana yang paling suka, mana yang itu berarti ukurannya itu tidak valid, tidak mengukur yang harusnya diukur. Mengukur suhu ruangan pakai timbangan badan. Mengukur timbangan badan dia pakai termometer, salah itu kan. Makanya harus valid dulu. Ini makanya harus diuji gitu ya. Nah, ini nanti kalian baca saja bagaimana ujinya. Uji reliabilitas juga ada nanti di SPSS. Betul nggak nih, valid nggak nih? Gitu. Oke, ini sekalian baca sajalah ini. Intinya begitu ya teman-teman ya. Operasionalisasi variabel itu nggak begitu sulit sih kalau menurut saya. Kalian nanti baca aja di panduan, sama link juga saya sudah berikan gitu ya. Nah sekarang silakan nanti kalian baca-baca lagi. Nah untuk pertemuan berikutnya kita bahas nanti masalah yang kualitatif ya, analisa data kualitatif. Kita coba sedikit pakai SPSS gitu ya. Saya ajari nanti dan juga saya ajari pakai NVivo. NVivo itu data kualitatif dari wawancara itu bagaimana diolah saya ajari. Sampai terakhir nanti kita coba ya ada beberapa hal yang perlu kita recap. Makanya nanti coba sebelum liburan Natal tahun baru itu bagusnya sih sudah selesai. Jadi kalian sudah mulai bisa menulis bab 2, bab 3 karena banyak tuh ya bab 2, bab 3. Nanti tolong komtinya silakan dihubungi saya gitu ya Mario di sini ya. Untuk kita atur jadwalnya supaya kita bisa lebih cepat gitu ya. Baik, sepertinya cukup ya teman-teman ya. Ini capek juga saya ngomong udah nggak stop tadi. Ntar ini. Insya Allah saya lihat Sabtu depan ya. Sabtu depan sih saya lagi perjalanan, tapi mudah-mudahan kita bisa selip-selipin lah karena nyari kelas pengganti itu agak sulit juga. Akhir tahun ini saya banyak banget kegiatan dan kalian juga mungkin padat gitu ya. Nanti kita coba cari saja. Ini saya